Hello, what's up guys? Sekarang kita sudah bersama dengan Toyota Race GR Sport TSS, iya, tahun 2021. Dan mobil ini mungkin kalian bertanya gitu kan, kok Rockford nge-review race lagi? Padahal kan waktu itu udah pernah nge-review race yang satu ini gitu kan. Nah, pertama-tama ini race sendiri merupakan unit kepunyaan Om Fitra Eri gitu ya. Kenapa bisa? Karena kami dari content creator memang memiliki kesulitan untuk datang ke event press launch dari Toyota ataupun mendapatkan press unitnya, sehingga Om Fitra udah berbaik hati untuk minjemin kita race pribadi dia untuk kita review secara jangka panjang. Akhirnya kita bisa membawa mobil ini untuk kita test drive ke jalan raya. Jadi kayak apa sih rasa mengemudi Toyota Race? Kepunyaan Om Fitra yang satu ini merupakan tipe race yang paling tinggi alias Race GR Sport dengan Toyota Safety Sense. Jadi kayak apa sih mobil tercanggih yang kalian bisa beli di bawah 300 juta rupiah? Kalau gitu guys, kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Tinggi saya 177 cm. Ladies and gentlemen, inilah yang paling kita tunggu, rasa berkendara dan nyobain fitur keamanan dari Toyota Race GR Sport TSS. Kayak apa? Yuk kita test drive dulu, let's go! Nah guys, Toyota Race GR Sport TSS. Iya, menurut gua mobil ini bersama dengan kembarannya Daihatsu Rocky itu merupakan SUV paling hype yang bisa kalian temukan di Indonesia tahun 2021. Gimana enggak, indennya untuk salah satu unit seperti ini itu konon mencapai 9 bulan. Jadi gila banget gitu ya. Terbukti formula SUV kompak perkotaan dengan logo Duo Astra itu sangat efektif di Indonesia gitu. Sebenarnya sebelumnya kita pun udah pernah bikin review lengkap dari Toyota Race di sebelah sini yang warnanya merah gitu ya. Dan waktu itu kan cuma review statis aja karena memang itu pun thanks to Plaza Toyota, karena kita nggak dapat undangan pada saat launchingnya, sekaligus katanya press car-nya pun belum tersedia. Jadi kita juga pengen kasih special thank you kepada Om Fitra Eri yang udah minjemin kita Toyota Race GR Sport TSS punya dia untuk kita ulas di Laknat Soto Jangki dan di beberapa media lain. Thank you banget Om Fitra gitu ya. Ini baru banget ya. Dan kali ini kita pengen fokus ke rasa berkendaranya. Waktu itu kan kita udah ulas lengkap banget luar dan dalam. Kalau belum nonton, tonton dulu di sini gitu. Sekarang kita akan fokus ke driving impression. Seperti apa sih nyetir Toyota Race di Indonesia gitu ya. Kebetulan ini varian yang paling atas yaitu GR Sport dengan Toyota Safety Sense. Jadi pastinya ini udah paling lengkap banget. Oke, kita bahas satu-satu secara mendetail rasa berkendara dari Toyota Race, mulai dari driving positionnya dulu. Nah, begitu kalian masuk, kalian duduk gitu ya. Ini posisi mengemudi Race menurut gue memang nggak yang ergonomis banget gitu. Ya masih oke sih, cuman nggak yang banget. Kenapa? Karena ketika posisi jok ini udah pas di tinggi gue yang 170 cm, gue merasa setirnya tuh kayak agak sedikit kejauhan, karena setirnya ini emang cuma bisa tilt, dia nggak bisa teleskopik. Dan juga joknya ini udah gue set posisi paling rendah, tapi dia masih tinggi banget. Tapi sisi positifnya, kalau kalian suka mobil-mobil yang driving position itu commanding dan tinggi ala SUV, pastinya kalian bakal demen, karena ini posisi paling rendah aja masih terasa tinggi banget. Macam emak-emak atau orang-orang yang posturnya pendek pasti demen naik ini gitu ya, karena rasanya tuh kayak commanding dan kerasa lebih tinggi dibandingkan aslinya gitu. Lagi-lagi dibanding kompetitornya kayak Sonet dan Magnet, ini terasa yang lebih luas gitu ya, karena kan dia tall box, headroom pun luas, kayak legroom pun luas. Jadi benar-benar terasa luas, paling lega, paling airy gitu ya. Walaupun dia nggak ada sunroof jadi kalah sama Sonet. Oke. Ditambah lagi dengan speedometer digital yang sangat-sangat keren ini, bisa dipilih-pilih antara 4 desain gitu ya. Dan ini pun menurut gua bikin
experience nyetir mobil ini itu jadi nggak ngebosenin. Tentunya kalau kita udah jalan, lanjut ngomongin ke soal mesinnya. Untuk mesin sendiri, C-Race ini ditawarkan dengan dua pilihan. Ada mesin 1200cc NA berkode WAVE dan mesin jagoan andalan mereka yang satu ini, 1000cc turbocharge berkode 1KR VET. Nah, begitu denger, wih, SUV mesin turbo, apalagi ini kan GR Sport gitu kan, pastinya terasa racing gitu kan. Namun ternyata pada habitatnya memang ini mobil adalah sebuah SUV perkotaan. Tenaga yang dihasilkan sekitar 97 horsepower, jadi memang nggak bisa dibilang besar, tapi torsinya lumayan, 140 Nm. Dan itu berasa begitu kalian get go gitu ya. Memang ada sedikit turbo lag, tapi untuk badannya yang agak besar namun nggak terlalu berat ini kan beratnya kurang lebih cuman kayak 1 ton 25 gitu ya. Jadi memang nggak terlalu berat-berat amat. Ini nggak terasa underpower, jadi udah cukup oke lah. Performance-nya 0-100 tuntas dalam 11,5 detik. Jadi yang kayak gue bilang, memang bukan mobil performa ala-ala GR gitu. Ingat, ini tuh race GR Sport, bukan GR Race. Itu beda ya. Kalau GR Race itu kayak GR Yaris gitu. Nantinya TRD Sportivo kan bakal diganti jadi Yaris GR Sport. Tunggu aja gitu, mark my word gitu ya. No, God, please, no, no. Akselerasi itu bahkan sedikit lebih lambat dibandingkan Nissan Magnite. Iya, karena Nissan Magnite itu katanya bisa 11,2 detikan gitu. Jadi seperti itu. Tapi at least yang kita suka, mobil ini terbukti irit. Irit banget. Dari pertama kali gue ambil dari Om Fitra, ini masih belum habis. Padahal tiap hari gue pakai kemana-mana untuk syuting, untuk keliling, testing gitu ya. Gak habis-habis. Kita bisa averaging untuk kayak jalan tol dan jalan jauh itu bisa mencapai 1:18. Jadi memang irit mobilnya gitu ya. Jadi cukup luar biasa. Setirnya sendiri yang kita pegang ini sudah dilapis kulit gitu ya, jadi enak gitu. Kemudian di sini sendiri ada fitur yang nggak ada di rivalnya, yaitu Kia Sonet. Di sini ada pedal shifter, walaupun memang ini transmisinya hanyalah sebuah CVT. Di bagian kanan steering switch sini ada tombol yang tulisannya power. Untuk orang-orang yang awam mungkin ini dikira power untuk nyalain audio gitu ya, karena ini di sebelahnya kayak sick track gitu. Tapi power ini adalah power mode. Iya, jadi di Toyota sini tuh nggak ada sport mode, adanya tuh power mode seperti di Innova. Kalau kita pencet, speedometer menyala kuning dan langsung Power, come on. terasa urgensi yang lebih dari mesin 1000cc 3 silinder turbonya ini. Dan memang karena dia 3 silinder, gejala yang biasa kalian rasakan di mobil 3 silinder itu masih ada juga di sini. Kayak contohnya vibrasi yang terasa kayak di pedal ataupun di setir itu masih berasa sedikit ya. Sudah lebih baik dibanding mesin-mesin 3 silinder yang ada yang lama seperti Agya dan kawan-kawan. Tapi memang ini belum sehalus contohnya di Kia Sonet yang 4 silinder. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan handlingnya? Ini sendiri menurut gue secara setir, feedbacknya itu terasa sedikit lebih baik dibandingkan Kia Sonet yang benar-benar menurut gua agak sedikit mati rasa. Tapi ini sendiri agak limbung gitu ya. Kenapa bisa begitu? Berkat suspensinya yang terasa sangat luar biasa empuk. Gue juga kaget gitu ya. Di SUV mobil kecil gitu kan, biasanya kan SUV itu terasa stiff gitu kan, kayak di Sonet, di Magnite gitu kan, itu terasa kayak agak stiff gitu. Tapi di mobil ini mereka bisa bikin bantingan seempuk ini di sebuah SUV compact. Kalau kalian suka bantingan yang empuk, yang travel suspensinya tuh ngayun, you will love this car. Karena kalau begitu kena kayak speed bump atau polisi tidur gitu, ngayun banget, ngapal gitu ya. Mobilnya benar-benar terasa ayunannya tuh kayak mobil yang jauh lebih besar. Dan ngomong-ngomong soal nyaman, satu hal juga yang cukup kita suka dari C-Race ini adalah peredamannya. Karena menurut gua kayak peredaman jalan, road noise itu teredam dengan baik. Kita pun syuting ini sering hujan, rintik hujan pun teredam dengan baik gitu ya. Jadi benar-benar di kabin ini terasa well insulated. Dan experience kalian di dalam kabin ini ditunjang dengan adanya kayak head unit touchscreen besar di sini, kemudian
ICE-nya pun sudah ada 6 speaker gitu ya. Walaupun memang kalau kalian pengen audio yang lebih baik, kalian bisa coba Daihatsu Rocky yang ADS, karena itu ada subwoofernya gitu. Jadi itu secara audio memang lebih baik. Visibilitas, well, pilar A ini emang agak sedikit tebal gitu ya, tapi nggak yang terlalu mengganggu gimana. At least dia sudutnya itu miringnya nggak yang terlalu ekstrim, jadi dia masih benar-benar terasa cukup mudah. Kaca-kaca samping pun terasa cukup besar gitu ya. Kaca belakang pun demikian cukup besar, jadi around view-nya tuh masih terasa oke banget, nggak yang terlalu dingy atau gimana gitu. Dan tentunya yang menjadi daya jual terbesar dari sebuah Toyota Race, apalagi varian yang ini, adalah TSS ya, alias Toyota Safety Sense. Ini bisa langsung kalian lihat di bagian kanan steering wheel ada tombol cruise control yang nggak hanya cruise control tapi adaptive cruise. Iya, untuk varian AD-nya si Rocky itu sampai paling atas, sampai yang ASA itu nggak ada adaptive cruise control. Dapat juga advanced safety assist berupa kayak lane departure warning, kemudian forward collision mitigation, forward collision warning, pedal miss operation control gitu-gitu dapat. Tapi untuk si TSS ini memang sedikit lebih canggih karena adanya adaptive cruise control. Ini bahkan bisa kayak semi autonomous gitu. Jadi kalian bisa lepas tangan. Emang tetap harus pegang sih. Jadi kan ini bukan full autopilot kayak Tesla. Sistem-sistem kayak di mobil ini, kayak di MG HS iSmart, kayak di Wuling Alamas RS, itu tuh bukan sistem full autonomous. Jadi kalian tetap harus pegang setir dan kalian tetap harus standby gitu. Ini hanya membantu pas kalian jalan jarak jauh untuk supaya tangan kalian tuh nggak letih kayak megangin setir terus ya. Kalian tetap harus pegang, tapi dibantu oleh mobilnya supaya belok-belok segala macam tangan kalian cuma tinggal nempel aja, nggak perlu ada effort ataupun tenaga apa-apa, dan itu oke banget. Dan TSS pun banyak ya, nggak hanya lane departure warning, forward collision mitigation, forward collision warning, ada rear cross traffic alert yang kalau kalian mundur ada mobil lewat, pedal miss operation control. Jadi misalnya kalian pengen parkir di gedung tinggi gitu kan, banyak sering ibu-ibu pengen parkir harusnya nginjek rem malah nginjek gas, ujung-ujungnya gitu kan, amit-amit gitu. Nah, dengan sistem pedal miss operation control ini, jadi dia tahu, misalnya kita kayak, dia tahu kalau kita salah nginjek, jadi dia nggak jalanin mobilnya. Jadi si Toyota Race ini bisa dibilang merupakan mobil dengan safety paling canggih dan paling advance yang kalian bisa beli di bawah 300 juta rupiah. Iya, jadi Toyota kesambet apa gitu. Gue juga agak bingung Toyota kesambet apa, karena biasanya kan mereka gue nggak ngomong mereka pelit, tapi mereka selektif dan mereka hanya menaruh sesuatu yang dibutuhkan di sebuah mobil gitu ya. Nah, sekarang mereka ngeluncurin mobil SUV kecil turbo dengan Toyota Safety Sense. Ini nggak kayak Toyota banget gitu, benar-benar kayak nice lah. Semoga kedepannya Toyota selalu seperti ini, biar mereka bisa nggak hanya menjual brand tapi juga menjual fitur di sebuah mobil. Ini nice banget, dan semoga kedepannya kita diundang lagi ke press eventnya Toyota dan ke pemijaman press unit. Karena sekarang susah pemijaman Toyota, nggak tahu kenapa. Gimana kalau dibandingin kompetitornya Magnite dan Sonet gitu kan? Well, kalau dibandingin Sonet itu kayak memang berbeda kiblat gitu. Kalau Toyota fokusnya di Toyota Safety Sense, sistem keamanan canggih dengan kamera di atas dan lain-lain, itu daya jual si Race. Tapi untuk si Sonet, daya jual itu lebih ke arah build quality yang lebih baik, kemudian fitur yang mungkin lebih ke arah fitur comfort gitu ya, kayak adanya cool seat ataupun adanya wireless charger gitu-gitu kan. Di sini nggak ada gitu. Jadi tergantung kalian prioritasnya kemana. Walaupun memang secara kayak fit and finish build quality-nya belum sesolid Kia Sonet. Namun tentunya secara overall, mobil ini udah menaruhkan sesuatu yang di luar dugaan untuk sebuah Toyota dengan harga di bawah 300 juta. Ini harganya kan kurang lebih sekarang sekitar 260-an juta gitu ya, karena kena PPNBM dan lain-lain gitu, yang diskon-diskonan itu, pemotongan pajak gitu kan. Jadi menurut gua apakah ini worth it? Jawabannya yes, worth it. Dan dipakai harian tuh kayak nggak kegedean gitu ya. Itu si Race sih udah cukup oke banget. Tapi saran gua pribadi memang kalau kalian pengen beli Race, ambillah tipe yang ini, yang TSS, yang tipe paling atas gitu ya. Karena menurut gua daya jual dari Race adalah TSS-nya gitu. Kalau kalian mau ambil varian yang gak ada TSS-nya, mendingan ambil Daihatsu Rocky sekalian. Karena Daihatsu Rocky
secara styling, secara fitur yang contohnya di dalam interior ada merah-merahnya gitu kan, dapat subwoofer, dapat styling ADS gitu-gitu, itu terasa lebih quirky dibandingkan race yang non TSS. Itu saran gua aja sih, tapi ya balik lagi tergantung preferensi kalian. Kalau kalian memang pengen mobil Toyota gitu ya, dan harus Toyota gitu. Secara overall, kedua mobil Astra ini menurut gua udah menawarkan sesuatu yang nggak terduga banget dan kaget, bikin kaget gitu untuk sebuah mobil yang keluar dari Toyota dan Daihatsu. Ini sih fiturnya sih jempolnya bukan satu lagi, jempolnya 4. Yaks, kurang lebih begitu aja guys. Sedikit impresi berkendara yang cukup lengkap dari kami mengenai Toyota Race GR Sport TSS milik Om Fitra Eri. Nah, tapi pas kita bilang tadi di syuting kan, ini syutingnya itu dalam keadaan yang hujan, becek, dan gak ada ojek. Dan warna putih dari race ini pun jadi lumayan kusam. Karena itu, sekarang kita sebelum balikin, tentunya pengen dibersihin dulu dong. Dan gue bersihinnya itu none other than di Airmoda Studio. Iya, kebetulan ini punya teman gue sendiri, Bro Niko dan Bro Tommy. Dan mereka baru aja pindah ke workshop baru yang jauh lebih estetik. Lokasinya ada di Bursa Mobil Sumarekon, alamatnya di sebelah sini, dan nomor teleponnya ada di sebelah sini juga. Mereka itu kalau bersihin mobil tuh clean, freak, dan detail banget. Nggak percaya? Cek aja Instagramnya di sebelah sini. Itu benar-benar bikin eye candy dan bikin satisfying banget dilihatnya gitu ya. Karena memang to the smallest detail, semuanya tuh dibersihin banget. Jadi pas pulang nanti pastinya mobil Om Fitra ini udah bersih lagi. So check out Airmoda Studio untuk semua keperluan kebersihan mobil kalian. Urusan bersih-bersih mobil, Airmoda Studio is the best in the business. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit impresi berkendara dari si Toyota Race GR Sport TSS tahun 2021. Menurut kita mobil ini itu nggak salah banget kalau disebut sebagai SUV paling hype tahun 2021. Karena selain dia harganya sangat terjangkau, masih di bawah 300 juta, ini juga bisa dibilang sebagai mobil tercanggih yang kalian bisa beli di bawah 300 juta rupiah. Nggak heran indennya itu udah numpuk sabrak-abrak yang konon katanya bisa mencapai 9 bulan gitu. Jadi animonya tuh sungguh luar biasa gitu ya. Dan juga mobil sekecil ini dari Toyota terutama gitu, kita cukup shock karena mereka menyematkan teknologi-teknologi canggih yang biasanya tuh nggak ditemukan di brand seperti ini gitu, di kelas seperti ini apalagi gitu ya, dengan Toyota Safety Sense, dengan speedometer digital yang sangat keren gitu, dan mesin turbo tentunya. Bicara soal harga, si Race GR Sport TSS ini pada saat video ini dibuat, itu dia harganya berkisar di 265 jutaan rupiah OTR Jakarta. Karena memang dia kena potongan dari perpajakan yang sedang terjadi gitu ya. Untuk yang satu ini, kita kasih special thank you banget ke tentunya none other than Om Fitra Eri yang udah minjemin kita para konten kreator. Nggak hanya kami dari Laknas, tapi yang lain-lain juga, ada CVT, ada Pricebook, dan Resanto, teman-teman lainnya ya, untuk ngulas Toyota Race GR Sport TSS miliknya pribadi gitu. Karena tanpa Om Fitra mungkin kita akan lebih lama lagi untuk dapat unit yang bisa kita bawa jalan seperti ini. So thank you banget Om Fitra Eri. Kayaknya kita nggak perlu ngomongin lagi. Kalau kalian misalnya pengen check out sosial media Om Fitra, bisa check out sebelah ini. Pastilah ya, penonton Laknas pasti semua juga pasti udah punya follow dan subscribe ke channel dan sosial media Om Fitra gitu. So thank you banget, kita sangat-sangat appreciate it. Selain thank you banget ke Om Fitra, thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengar kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknas Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas_j sebelah sini, supaya kalian bisa selalu up to date dengan mobil-mobil yang kita review, kemudian jokes harian yang tentunya akan menghibur kalian, dan tentunya fakta otomotif dan launching mobil yang pastinya kalian gak mau miss out juga gitu kan. Ya, sekian aja untuk si Toyota Race GR Sport TSS milik Om Fitra yang satu ini. We'll see you guys again in next video. Ride safe and Godspeed.